Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan adalah tentang loading dose ya. Loading dose atau dosis muatan. Loading dose atau dosis muatan. Kapan kita memerlukan loading dose? Ya, loading dose adalah dosis yang diberikan ya. Dosis yang diberikan jika apa? Jika kita ingin konsentrasi obat itu targetnya segera tercapai. Ya, tadi Anda ingat di awal itu kapan konsentrasi obat dengan model infus itu akan tercapai steady state-nya berapa? 5 kali tes setengah ya. 5 kali tes setengah. 5 kali tes setengah paling tidak. 5 kali tes setengah. Maka kalau tes setengahnya panjang sekali, misalnya tes setengahnya 8 jam, maka Anda harus butuh 5 kali 8 ya, 40 jam ya untuk mencapai steady state atau mencapai target tadi ya. Sekali lagi, kalau kita sepakat bahwa steady state adalah konsentrasi target kita, maka kita butuh misalnya 5 kali tes setengah, berarti 40 apa? Jam. 40 jam. Maka ada kondisi tertentu ya, ada kondisi tertentu ketika apa? Ketika kita nggak bisa menunggu ya, kita nggak bisa menunggu. Jadi obat harus langsung pada konsentrasi target seketika itu, sehingga ada yang disebut sebagai loading dose ya. Loading dose itu ya kayak kita ngasih sediaan infus itu ya. Injeksi bolus intravena ya, di blus gitu. Sekaligus bolus shoot gitu ya. Jadi ngasihnya nggak tes tapi langsung banyak. Nah, itu disebut sebagai loading dose ya. Loading dose. Kalau kita tidak bisa menunggu sampai tadi katakanlah 5 kali tes setengah, maka persamaan saja loading dose sama dengan apa? VD dikali CP steady state ya. Ya, loading dose sama dengan VD kali CP, sehingga CP-nya diketahui ya, konsentrasi targetnya berapa. Kemudian VD obat diketahui, maka loading dose-nya dengan mudah kita ketahui. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka sekarang berapakah laju infusinya? Jadi kita ingin misalnya loading dose-nya sudah diketahui, kemudian setelah loading dose kita ingin laju infusinya, jadi setelah infus bolus brut masuk gitu ya sekaligus, maka berapa akan dilanjutkan dengan infus intravena ya. Infus intravena yang tes gitu. Berapakah kecepatannya? Maka rumusnya ini yang di bawahnya ya, R per K. Sehingga pertamanya kita menghitung ini VD diketahui, CP diketahui, sehingga ketahuan LD. Kemudian dari LD itu kita berarti sudah tahu LD ya. Sekarang kita nyari R-nya berapa. Maka R-nya sama dengan mudah ya, LD kali K. Ya, K itu dari angka T setengah ya, dari angka T setengah. Jadi K sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Jadi kalau misalnya secara apa di prakteknya, maka kita ngasih loading dose, habis itu kita ngasih infus ya. Kita setelah ngasih loading dose, konsentrasi obat langsung di steady state, habis itu langsung dilanjutkan dengan apa? Dengan infus intravena. Nah, ini contohnya, nanti Anda bisa mengerjakan ya. Satu obat akan diberikan secara infus intravena untuk mencapai kadar 2 mikrogram per mililiter dengan segera perlu dosis muatan ya. Diketahui obat memiliki K 0,1 per jam, VD-nya berapa? 10 liter. Maka berapa dosis muatan atau loading dose yang harus diberikan? Kemudian hitung pula setelah itu R-nya, kecepatan infus yang harus diberikan. Ini mudah, nanti Anda bisa ini salah satu hal supaya Anda lebih paham dengan materi-materi di farmakokinetik adalah Anda coret-coret. Oke, ini gambarannya ya. Ya, ini gambarannya. Anda lihat sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya seperti biasa, konsentrasi. Kemudian ini ada KTM yang konsentrasi toksik minimal. Ketika Anda ini ada beberapa skenario ya, ada A, B, C, D. Skenario A, ketika loading dose-nya lebih besar ketimbang R per K, ya maka Anda lihat kemungkinan ini, Anda lihat ini yang garis ungu. Ketika dikasih loading dose langsung tinggi gitu ya. Ya, karena dia lebih besar daripada R per K, ya maka bisa melampaui KTM-nya. Kemudian yang ideal adalah ketika loading dose-nya sama dengan R per K.
Ya, begitu dikasih loading dose langsung steady state, kemudian lanjut dengan apa? Lanjut dengan nilai apa? Kecepatan infus. Ya kalau C loading dose-nya kurang ya. Nah, kalau tanpa loading dose yang D ini, yang D. Sehingga apa? Kalau Anda lihat skenario maka ketika tanpa loading dose Anda lihat ada waktu di sini. Ya, ada waktu sampai titik ini ya, titik yang saya mohon maaf ini tidak saya kasih. Tapi titik nih ketemu antara garis apa ini yang warnanya ungu dan merah. Ya, ungu dan merah yang garis merah itu kan garis CP steady state ya. Maka ada waktu ya dari waktu mulai infus dimulai sampai bertemunya ini orange ya, garis kurva orange dengan garis merah, maka ada waktu ya. Ada waktu. Waktunya kapan ya tadi? Tergantung tadi tes tengahnya ya. Tes tengahnya paling tidak 5 kali tes tengah baru ketemu di situ. Ya, tapi kalau kita langsung kasih loading dose maka nih Anda lihat konsentrasinya langsung yang B ini. Ya, kalau nilai loading dose-nya sama dengan R per K. Ya, tapi juga jangan ke ketinggian ya. Kalau ketinggian nanti skenario seperti kurva A ini. Dia bisa melampaui KTM ya, atau kalau terlalu kurang yang C ini, kurang dari R per K. Ya, yang ideal yang B. Ya, loading dose sama dengan R per K, jadi langsung dari awal langsung steady state langsung lurus ya. Jadi tidak perlu menunggu 4 sampai 5 kali tes tengah, dia langsung di waktu ke 0 langsung dia akan steady state. Gitu ya gambarannya. Baik, itu yang bisa sampaikan teman-teman sekalian. Silakan untuk bisa tadi nyoret-nyoret apa namanya? Persamaan-persamaan yang sudah saya berikan dan mengerjakan soal-soal yang saya berikan juga. Ya, kemudian ingat juga kuliah-kuliah sebelumnya, misalnya tadi orde ke 0, orde ke 1, kemudian apa namanya, bagaimana rumus infus ya, bolus ya digunakan untuk menghitung apa namanya konsentrasi obat setelah dihentikan ya, setelah infus dihentikan. Ya sebelum saya lupa juga, jadi kondisi fisiologis tubuh itu sangat menentukan ya, kondisi fisiologis sangat menentukan. Anda lihat tadi ada nilai-nilai ya, apa namanya CP ya, konsentrasi obat ya pada infus intravena itu sama dengan R per K ya, sama dengan R per clearance ya. Pada unit steady state maka konsentrasi steady state ditentukan sama dengan R per clearance. Sehingga apa? Sehingga apapun yang merubah nilai, Anda ingat di kuliah sebelumnya, ya clearance adalah parameter farmakokinetik. VD juga parameter farmakokinetik yang primer, artinya langsung dipengaruhi oleh tubuh. Sehingga apa? Sehingga kalau clearance-nya berubah karena kondisi tubuh apapun ya misalnya ya kondisi tubuh atau obat ya yang mempengaruhi proses clearance apa namanya obat tersebut, atau misalnya kita bicara tentang clearance ginjal ya. Jadi misalnya clearance ginjalnya kondisinya berubah sehingga clearance-nya berubah, maka ketika clearance-nya berubah padahal kita ingin CP-nya sama ya. Tadi sekali lagi apa? CP yang kita inginkan sama atau target adalah CP-nya atau konsentrasi plasma. Maka yang berubah mana? Yang harus kita modifikasi adalah nilai R-nya. Ya, nilai R-nya. Sehingga dengan konsep itu kita bisa paham ya. Kita bisa ngotak-ngatik gitu bagaimana nilai R supaya kita mendapatkan nilai CP yang kita inginkan ya, tergantung dengan apa parameter farmakokinetik ya. Kalau parameter farmakokinetik tidak berubah ya biasa aja, tapi kalau ketika parameter farmakokinetiknya berubah, misalnya ya persamaan CP sama dengan R per CL ya, R per clearance, ketika clearance-nya berubah padahal kita ingin yang sama apanya? CP-nya. Kita ingin CP-nya sama, konsentrasi obatnya sama. Artinya konsentrasi obatnya sama itu artinya apa? Konsentrasi obat yang kemudian berada dalam jendela terapi. Maka karena clearance-nya berbeda, maka R-nya harus kita sesuaikan. Begitu teman-teman sekalian apa yang saya sampaikan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.